Ini dia nih, keren kan? Sekarang saya ada di Krakatau International Port. Nah, di Cilegon, Banten, ya kan? Saya akan mengajak Anda untuk melihat kegiatan dari salah satu anak perusahaan. Anak perusahaan dari Krakatau International Port, yaitu Krakatau Jasa Samudra atau KJS. Saya langsung akan menemui Direktur Operasi, Pak Abdullah. Ya, oke, cabut. Bos, Wih, apa kabar? Alhamdulillah, Siap. luar biasa. Ini seragamnya nih. Ya gini kalau kita ke lapangan. Kalau di pelabuhan begini ya, Harus begini. helm apa segala macam, Menandakan safety ya. kita tuh sesuai dengan aturan. Hebat. Ya. Ini ngomong-ngomong gini nih, kita ada di pelabuhan Krakatau Bandar Samudra. Bandar Samudra KBS. Kalau nama internasionalnya Krakatau Krakatau Port. International Port. Ya. Tapi yang kita saksikan sekarang adalah kegiatan dari anak perusahaan ya. Ya, Krakatau Jasa Samudra. Krakatau Jasa Samudra yang pekerjaannya adalah bongkar muat barang. Lihat Ya. aja tuh. Ya, gini. Nih, lihat tuh, bongkar muat barang nih. Ya kan? Di sebelah saya Pak Abdullah. Ya. Ini Direktur Operasional. Direktur Operasi. Direktur Operasi dari Krakatau Jasa Jasa Samudra. Ya kan? Ya. Kebanyakan di pelabuhan jadi hitam kulitnya. Ini udah mendingan. Udah mendingan ya? Udah mendingan. Udah mendingan. Kantor AC dingin banget soalnya. Oh. Jadi kita harus siap panas-panas. Oh, Jadi yoi, kalau benar-benar. Kita di pelabuhan, Ah. kita harus siap ke lapangan kayak gini. Kemudian kita pantau teman-teman, yakinkan bahwa semua sudah berjalan baik seperti itu. Jadi Nah, gini hari-hari lah. Betul. jadi hampir tiap hari di ke pelabuhan ya? Ya. Hampir tiap hari ya? Krakatau Semakin sering Jasa kita ke pelabuhan, Samudra. kita semakin senang. Artinya apa? Kita laku. Nah itu. Kita dipakai. Itu. Dibanding kita duduk di kantor, gitu kan, santai-santai kita sedih. Benar. Nggak dapat cuan. Yang tadi Pak Abdullah bilang kalau pelabuhan bersih sedih deh katanya. Jadi kita Ya kan? pengen pelabuhan kotor bukan berarti kotor itu nggak bersih, tapi ada aktivitas. Setiap selesai pembongkaran kita pasti bersihkan. Nah, tapi kita yang tidak inginkan adalah ketika pelabuhan ini clear, tidak ada kapal yang sandar, kita sedih. Keren. Ya. Bener. Kalau lagi rame kayak apa nih? Oh, bisa sandar, ada ya bisa sandar sekaligus 13 kapal, 15 kapal bisa. Oh ya? Panjang-panjang begini? Ya, kita kan punya ada 7 dermaga besar. Oke. 7 dermaga besar ya? Nah, jadi udah gitu dibagi beberapa slot gitu kan, jadi bisa menyandarkan kapal sekaligus. Jadi inilah area pelabuhan. Waduh, ngomong-ngomong saya mesti korek banyak informasi nih dari Pak Abdullah sebagai Direktur Operasi. Siap. Ya kan? Apa itu KJS, Krakatau Jasa Samudra. Oke, siap. Tapi ngomong-ngomong, pengen juga sih ajak-ajak lihat dulu nih ke kapal nih. Ke kapal kita, boleh. Boleh? Kita ke Waduh, kapal. asik nih, mantap Siap. nih. Oke, Ayo, Bos. kita ke kapal. Panas, yo, sopa panas, bikin gemes. Sopa panas, bisa mengganas. Sopa panas, jangan cemas. Sopa panas, jangan lemah. Oh, di sopa panas. Everybody say. Bener-bener panas nih hari ini. Keringetan gue lu. Padahal cuma tepuk tangan doang. Lu enggak ya? Lu diem aja sih.
Lu keringetan nggak, Jo? Hah? Sama ketek doang. Aduh, kacau. Pantes kaos lu udah mulai kuning nih. Udah ungu di sini ya. Perasaan dari putih kaosnya. Udah mulai ungu nih. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast kesayangan Anda, Soha Panas. Persembahan dari KSP atau Krakatau Sarana Properti, tetap dari studio kesayangan kita semua, Cilegon, Banten. Seperti biasa ada teman saya yang saya nggak tahu ini hari udah berapa kali minum obat nih. Assalamualaikum, apa kabar Bung Ari? Lemes banget loh. Hah? Baru bangun tidur. Aduh. Kan tadi kan ada liburnya gitu. Aduh, lemes. Biasa libur di studio. Oh gitu. Apa kabar Bung Ari? Alhamdulillah kalau gue sih oke-oke aja deh. Oke. Karena sama-sama kita minum obat, tapi gue tidur nih. Obat gila. Malam Jumat lagi ya. Susi. Oke, Jofri. Siap. Lo mau di sini apa mau istirahat? Mau mojok aja. Hah? Mojok. Ini narasumbernya langganan lo nih. Pernah gue pakai. Pernah ya? Lo diem, lo dibayar berapa? Lo diem aja, lo Pernah bagi-bagi gue. Enak. Wih, jangan dikatain. Lo aduh. Itu urusan ibu negara. Hai. Dapat order gede diem aja ini, aduh. Ya lo istirahat dulu deh. Siap. Oke. Ya, ini narasumber kita untuk kali ini Direktur Operasional KJS. Seperti yang pernah saya utarakan di tayangan-tayangan sebelumnya bahwa Krakatau Group itu banyak bisnisnya. Anak perusahaannya banyak. Termasuk saat ini kita akan tampilkan perwakilan dari KJS, Krakatau Jasa Samudra. Wis. Krakatau Jasa Samudra. Telah hadir di samping kanan saya, asik, Bapak Abdullah. Jangan salah, Abdullah. Pakai O. Pakai O ya. Abdullah, Direktur Operasional, Operasi sih. Direktur Operasi PT Krakatau Jasa Samudra. Nah, ngomong-ngomong, selamat datang dulu, Bos. Wih, Selamat datang di Soha Panas. Oke. Ini kalau ngomong-ngomong KJS, gue jadi inget temen gue nih. siapa? Dulu dia di rootnya KSP. Oh, dulu di rootnya KSP. Sekarang di rootnya KJS, Krakatau Jasa Samudra. Nah ini gini nih Bos, kenapa gue inget dia? Ini orang suka bikin kejutan. Iya. Ya kan, isi kepalanya suka kebanyakan ide, ngeri gue kadang-kadang nih. Siap. Ya kan, dulu kan waktu saya ke Krakatau dulu awal-awal kayaknya nggak ada kehidupan gitu. Begitu teman gue jadi di root KSP, langsung ada soro-soan, ada podcast, ada bisa Rela Krakatau Hotel, ya kan, bistro lagi juga dibenerin. Wah, emang dia ini orang out of the box. Jadi siap-siap aja nih dengan sosok yang out of the box. Sekarang jadi pimpinan di KJS. Nah, lo mau diapain nih kapal-kapal nih? Bang Ridi. Namanya Ridi Jayakusuma. Ridi itu juga apa? Joffrey Jayakusuma. Lahir karena dia. Jayakusuma ya, bukan. Aduh, Pak Ridi Jayakusuma. Yes. Ini wah, dia dulu di KSP terus sekarang di KJS. Ya mudah-mudahan banyak gebrakan-gebrakan baru di KJS nih. Ya. Tapi kalau gue lihat direktur operasinya kayaknya pas nih. Gitu ya. Cocok kayaknya. Ya kan? Sama-sama gile gitu maksud gue. Kalau gila sih dari dulu sebenarnya. Sekarang udah mendingan sedikit nih, agak-agak kanan sedikit. Gitu ya. Sudah meninggalkan dunia hitam. Ya karena maksudnya? rambut udah putih masalahnya. Oh nggak apa-apa, rambut sih nomor 2 Bos, ya kan. Rambut setelan sih gampang rambut. Temen saya rambut di setel terus tuh. Kalau udah bagus-bagus hitam sekarang jadi apa gue nggak tahu deh nih. Banyakan ini makan apa namanya burung kepodang. Aduh, Pak Abdullah dipanggilnya. Nah ini nama gaulnya, ini panggilan gaulnya Bung Abdul ya.
Bang Dul ya? Bang Dul sih. Bang Dul ya? Panggilan akrabnya Bang Dul ya? Di kantor juga gitu Bang Dul ya? Di kantor Bang Dul. Kalau Bang di Dul. rumah ya kadang-kadang Bang Dul, kadang-kadang BHD, terserah mereka lah. BHD Yang apa penting- tuh? BHD tuh gini sih, itu cuma kesenangan teman-teman aja panggil lebih akrab. Karena tidak memungkiri, bukan karena ria, kebetulan aneh udah haji. Oh mantap. Jadi Amin. bangnya itu dari Betawi, haji itu haji. Kebiasaan orang Betawi, aneh dari Betawi kan, biasa Oh dipanggil. dia asli Betawi nih? Betawi kita. Oke gile. Oke gile bener. Betawi. Jadi kalau Betawi itu banyak kan kalau udah haji dipanggil Haji, Ji, kemana lu Ji gitu kan. Kalau D ya Dul, banyak dari Abdullah. Jadi BHD, Bang Haji Dul. Jadi boleh panggil sesuai dengan kesenangan orang itu ya. Ya, terserah. Kalau dia. saya manggilnya- Jadi Bang Haji Dul ya? Bang Kalau Haji. saya- Kalau sini Bang Dul aja. Bang Dul aja. Enak. BHD. Siap. Kalau saya manggilnya kayaknya apa? Ini apa BHD kayaknya ikut-ikutan AHY deh. Ya. 2024. Kalau gitu saya mau namain Bang Dul Pohon. Siap, apa aja deh. Apa tuh pohon? Gede sepohon. Iya, tapi emang nama-nama yang disingkat 3 keren-keren loh bos. Gitu ya. SBY, AHY, BHD, keren-keren. Yang dua-dua ini biasa aja deh. Kayak saya ini kan AS singkat, ya kan? Biasa aja. Yang 3-3 ini top-top lah. Gitu ya. Mudah-mudahan Iya lah. kan? Iya kan? Mantap. Direktur operasi. Nih, Bang Dul, Siap. Krakatau Jasa Samudra itu core bisnisnya apa coba? Krakatau Jasa Samudra. Jadi sebelum kita cerita tentang Krakatau Jasa Samudra, saya mau cerita dulu nih, karena dulu KJS itu atau Krakatau Jasa Samudra itu dikenalnya itu namanya PT Multi Sentana Baja. PT? Multi Sentana Baja. Multi Sentana Baja. Ya, jadi MSB ya? MSB. Wih, 3 Jadi lagi. tiga itu emang keren sih. Emang 3 emang top. MSB, KJS, KBS gitu kan. Iya kayak sekarang juga 3 nih calonnya. Begitu ya. Ini apa-apa juga mau nyelip aja heran gue. Jadi dulu ceritanya tuh KJS bernama MSB, Multi Sentana Baja. Dia pemegang sahamnya dulu adalah dana pensiun. Oke. Oke, kemudian kebetulan pada saat itu saya di KBS sebagai GM Keuangan dan SDM, kita melihat nih MSB ini Oh waktu itu GM ya? GM di KBS. Kita lihat tahun 2018 itu ya lebih kurang, kemudian kita lihat MSB ini punya potensi yang besar. Apa sih potensi dia, kan begitu menyambung pertanyaan tadi itu. Jadi potensi atau core bisnisnya dia adalah perusahaan bongkar muat. Jadi sebenarnya itu KJS itu adalah perusahaan pengelola buruh kalau bahasa gaul gampangnya gitu kan. Tapi Perusahaan pengelola buruh Buruh. apa? Buruh apa? Buruh bongkar muat. Jadi dia terdiri dari 3 core bisnis, yaitu stevedoring gitu kan. Kemudian Apa itu? stevedoring jadi dia membongkar dari kapal, baik kapal besar, dia kapal tongkang gitu kan, dibongkar muatannya sampai dengan tersusun rapi di area dermaga atau di gudang. Oh sampai ke bawah lah ya? Sampai ke bawah, turun. Itu adalah kerjanya sih salah satu core bisnisnya itu yang namanya stevedoring. Kemudian dia adalah si cargo doring. Cargo doring. Cargo doring. Jadi cargo doring itu adalah tugasnya dia sudah turun, disusun lagi di situ di bawah. Gudang lah itu ya? Nah, di bawah gudang. Kemudian sampai dengan dia pada saat penerimaan barang di gudang tujuan. Oh pengiriman jadi? Nah, jadi pengirimannya enggak. Oh pengirimannya enggak? Enggak. Penerimanya aja, penerimanya. Jadi kalau sudah masuk ke pengiriman, itu masuk ke ranahnya perusahaan logistik. Oh ada lagi? Ada lagi. Kalau di dalam grupnya Krakatau Bana Samudra, kita punya saudara namanya Krakatau Jasa Logistik. Oh, Nah, lain itulah lagi dia nih. KJL itu ya? KJL. Saya dulu pernah di situ. Hampir 1 tahun Itu nggak tumbang tindih bos? Enggak, karena sudah dibagi segmennya. Jadi untuk pekerjaan yang pembongkaran, penyusunan, ya itu adalah ranahnya si KJS. Untuk pengangkutan, baik dia menggunakan moda transportasi dump truck, trailer, Darat lah pokoknya? darat ya atau di jalan laut, itu melari ke ranahnya Krakatau KJL. Jasa Logistik KJL. Saudara saya juga yang di bawah
naungan PT Krakatau Bandar Samudra. Sampai di tempat KJS lagi. KJS lagi yang bagian bongkar. Kalau dia memang berbentuk barang-barang seperti plat, baja segala macam. Tapi kalau misalnya dia dalam berbentuk curah, yaitu nanti sudah otomatis kan pakai dump truck langsung masuk ke gudang. Nah kalau bongkar lagi di tempat berarti mesti kirim orang ke sana dong? Iya, betul. Buset ya. Sampai di sana kita. Ya itulah tugas kita, membuat customer senang dari port to door. Nah, kita namanya jualnya tuh paket handling. Jadi paket dari barang di atas kapal sampai dengan diterima di gudang tujuannya. Nah, kalau sudah di ranah gudang tujuannya itu misalnya mereka minta misalnya nih, gue pengen dong nih dari curah, contoh misalnya nih, bongkar kedelai 60.000 ton, gitu kan. Dari curah masuk ke gudang, misalnya nanti di gudang itu di bagging lagi, dikarungin gitu kan, bahasa kasarnya nih. Butuh berapa misalnya satu karung, 50 kilo, nanti kita bisa juga, misalnya seperti itu. Oh dipilah-pilah gitu? Pilah lagi, kita karungin lagi. Pokoknya bahasa kasarnya apa yang diminta oleh customer, kita semua kerjain. Tetapi memang segmennya dibagi-bagi. Saya tadi seperti itu. Gak apa deh, yang penting bayar lagi gitu ya? Bayar lagi. Nanti kita bisa kerjasama. Contoh misalnya, kalau paket tending, yang terima adalah saudara saya, KJL, nanti KJL mengajak saya. Oke. Untuk bekerja yang tadi itu sesuai dengan core bisnisnya. Gitu. Oh, baru jelas gua nih. Iya, kan? semakin jelas kan? Itu kerjaannya repot nggak sih? Kalau gua lihat sepintas sih kayaknya agak merepotkan ya. Apalagi kalau dapat klien yang cerewet banyak maunya. Nah, semua klien pasti cerewet. Karena kan barang dia kan harus terdeliver dengan baik, gitu kan? Tidak boleh berkurang. Nah, bicara masalah terdeliver itu, biasanya dalam perjanjian itu sudah diatur juga tuh. Susut barang berapa toleransinya, berapa persen. Nah, Oh ada itu? ada juga tuh. Jadi kalau misalnya kita ngomong nih, kita ngangkut barang nih, yang namanya di jalanan itu pasti ada aja tuh nama hambatan tuh. Ada bahasa kasarnya itu pencoleng, kalau gitu kan. Nah jenis-jenis misalnya barang hilang tuh macam-macam. Ada yang modusnya misalnya pada saat nimbang dia masukin batu atau air. Oke. Atau misalnya nanti di tengah jalan itu dia ganti, dibolongin, dibocor, diambil Oh, berapa. ada tuh sabotase-sabotase gitu? Banyak. Sampai yang paling terekstrim, truk-truknya hilang. Hah? Hilang? Bener, truknya hilang. Jadi tiba-tiba Tapi nggak ada gitu? nggak ada. Jadi pada saat dari dermaga sampai ke gudang tujuan, tiba-tiba hilang, nanti ditemukan besok harinya di mana gitu kan, barangnya udah nggak ada. Itu biasa. Dulu, tapi sekarang kita sudah melakukan koordinasi. Itu sudah baik. Wah dulu abis diklaimin orang aja ya? Wah habis. Jadi kalau misalnya deg-degan itu misalnya bahas aja nih pada saat bongkar gula gitu kan, jagung kedelai, tahu sendiri kan, jagung kedelai per kilo berapa misalnya 6.000. Nah itu 6.000 dikali dengan 1 ton berapa misalnya? Per kilo 6.000 gitu misalnya. 6.000, 1.000 kan berarti terus dikali dengan 30 ton satu truk, bisa dihitung duitnya kan? Nah ini barang-barang yang turun dari kapal di Cilegon nih, Pelabuhan Krakatau nih di Cilegon ini. KBS. KBS ya, pelabuhannya KBS. Itu untuk konsumsi masyarakat di Banten aja atau bisa juga ke tempat lain? Bisa. Jadi gini, saat ini KBS itu induknya KJS itu adalah pelabuhan curah terbesar di Indonesia. Saat ini? Saat ini dia bisa kapasitas itu sampai dengan 25 juta ton. Jadi parkirnya gede dong? Nah, bicara masalah parkir, untuk area tracking kita sudah menyiapkan. Saat ini sudah kita siapkan. Tetapi untuk strategi bagaimana cepat membongkar kapal itu, kita KBS itu sudah mempunyai strategi. Contoh misalnya kita punya gudang penyangga, gitu kan. Misalnya dapat stay di situ 1 sampai dengan 1 minggu, kemudian segera kita keluarkan itu barang sampai dengan ke gudang tujuan. Nah sekarang yang paling terbaru adalah KBS sudah memiliki yang namanya integrated warehouse. Nah, integrated warehouse itu adalah suatu gudang di mana semua kapal yang bongkar dari dermaga itu, dari kapal langsung cepat keluar, cepat dikeluarkan dari kapal, masuk ke gudang itu. Jadi dari yang sebelumnya misalnya satu kapal itu kita anggaplah misalnya 60.000 ton. Satu hari misalnya dia membutuhkan waktu 10.000 ton pembongkaran. Artinya kan butuh waktu 6 hari. Nah, dengan
kita punya gudang yang baru ini namanya IWH, Integrated Warehouse, itu bongkarannya itu bisa sampai dengan 3 sampai dengan 4 hari. Oke. Dampaknya apa kan begitu? Dampaknya adalah jumlah hari yang standar semakin sedikit. Jumlah hari standar yang standar itu semakin sedikit, artinya efisiensi diterima oleh si importir. Efisiensi satu kapal misalnya Panamax itu sehari itu bisa sampai dengan 20 sampai dengan 30 ribu US dollar. Jadi kalau dia lebih cepat bongkar, dia dapat safety. Dampaknya kepada si harga pokok penjualan daripada si barang tersebut. Artinya juga masyarakat. Oh, jadi ada menikmati. kaitannya semua ya? Ada. Berantai ya? Berantai. Jadi itu semua dikalkulasi oleh si importir. Enggak, ini saya masih bingung nih. Kan KJS itu kan berarti anak perusahaan dari KBS. Ya? KBS, betul. Termasuk KJL ya? Betul. Anak perusahaan juga betul. kan? Apa bedanya kalau lihat core basis tadi dari Bang Abdul ngejelasin sepintas kayak MKL tuh? Kayak MKL. Ya sejenis. Jadi gini, KBS itu adalah induk saya sebagai pemilik pelabuhan. Pemilik dermaga, tempat sandarnya kapal. Saudara saya KJL itu adalah dia bekerja atau berbisnis untuk di logistiknya. Jadi pada saat misalnya PTA datang ke PT KBS, saya ingin bongkar nih misalnya 60.000 kedelai kan begitu, tapi saya minta paket handling. Nah, untuk port charge-nya, biaya pelabuhan, dermaga itu adalah sebagai pendapatannya si KBS. Kemudian untuk yang jasa handlingnya di luar daripada yang core bisnisnya si KJL, misalnya untuk yang tadi saya bilang stevedoring, cargo dooring, receiving itu adalah punya saya. Untuk 2000 itu ya di luar itu adalah punyanya si KJL. Contoh misalnya tadi saya bilang 60.000 ini dibongkar dengan menggunakan tracking sampai dengan kita sebutnya satu daerah namanya Balaraja. Nah itu nanti kita sudah petain tuh. Untuk pendapatannya KBS adalah port charge yang tadi dari Tambat, Dermaga, PFS. Itu tuh tiga item itu sama kren untuk alat bongkar. Kemudian untuk angkutan, pergudangan, alat kalau dia membutuhkan bagging itu pendapatannya KJL. Nah bagian saya apa kan begitu? Bagian saya adalah untuk supervisinya, pembongkaran itu saya yang supervisi sampai dengan memastikan barang ini oke diterima oleh si customer. Jadi pemilik pelabuhan adalah KBS ya? KBS. Oke, jadi kapal perapat tuh KBS masih urusannya? KBS. Begitu berhenti parkir? Saya yang turun sama saudara saya. Masuk KJL? Iya. Yang bongkar KJS? Yang bongkar KJS supervisi. Peralatannya tracking itu sih KJL. Oh, peralatan KJL? Iya, untuk angkutannya ya. Alat berat saya. Kren segala macam tuh? Itu KBS. Oh, KBS. Jadi yang menempel di dermaga itu KBS. Dermaga, kren, PFS jalan tuh di area KBS itu adalah jatahnya sih KBS. Oke. Jadi insya Allah kita nggak pernah ribut. Itu ya, udah ada pakemnya. Nilai bisnisnya sendiri Sudah ya? ada. Udah ada. Masuk KJS ada lagi nilai Ada bisnisnya lagi. KJL ada lagi. Ada dong? lagi. Banyak dong. Banyak. Jadi kalau Emang gajinya berapa sih? ya saya sih terus terang ya. Kalau bicara masalah gaji itu cukup lah. Bingung bos. Gila ada pertanyaan katanya. Bikin gua tensin nih katanya. Ya. Kalau gaji ya cukup lah untuk untuk sesuap nasi dan sebongkah intan lah. Ih ngeri. Intan batu bulan ya. Iya gitu lah. Ini bahaya ini bos kita bahaya. Bang Dul luar biasa Bang Dul. Ini kesibukan ente. Jadi ente kantor di pelabuhan dong ya? Ya, boleh dibilang ke pelabuhan lah. Satu daerah dengan PT KBS sebagai induk kita. Oke. Kenapa? Supaya gampang berkoordinasi. Enggak. Kita dulu waktu masih muda bos suka ke pelabuhan tempat Tanjung Priok. Tanjung Priok. Tapi Iya itu- benar. Tapi kan itu tahun zaman kuda gigit kayu lah, Iya. bukan besi lagi. Ya, Sekarang kan, gigit rumput ya. Itu gua kalau ngelihat di pelabuhan bingung ngeliat orang-orang, ya kan? Maaf nih jangan marah nih bos. Iya nggak apa-apa. Semuanya beginian. Gini tuh maksudnya apa nih? Licin atau gimana? Ya satu kebanyakan main kartu kan, dia tangannya suka begini-begini nih. Ayo. Gadget. Itu kalau di Priok bos, buset deh. Gua ngeliatnya, gila nih kesana duit, kesini duit. Di sini begitu juga? Di sini enggak. Jadi
Nggak ketahuan kali. Nah, enggak gini. Memang betul sih. Dunia pelabuhan, dulu orang pernah berkata ya ada suatu istilah tuh Bos, sorry bos. Presiden aja pusing. presiden ya jangan kasih presiden, kasihan. Presiden masih banyak yang harus diurusin. Jadi memang kalau istilah dulu itu di pelabuhan itu bahasa gaulnya ya, dari sejadah sampai haram jadah tuh pasti ada. Itu dia. Gitu loh. Ingat tuh, sajadah sampai haram jadah. Kalau tahu sih tempatnya beginian, banyak begini gimana? Kelihatan. Ngapain dulu di sana, ngapain? Ini mobil masuk aja nih, cek. Heeh. Udah set. Nanti parkir di mana? Dan set lagi. Formulir set. Aduh. Tapi sekarang di KBS nggak bisa, nggak bisa. ada. Karena apa? Kita sudah sistem, kemudian semua kita Dan computerized. sudah computerized. Jadi semua customer kalau dia mau nyadarkan kapal, semua dia bisa online. Udah online semua ya. Kan? Dia bisa lihat. Mungkin dulu yang ente pernah lihat tuh, misalnya gue mau sandarin kapal nih, gue minta ya, gue mau sandarin kapal sini berapa duit kan gitu. Tapi di KBS nggak bisa. Sama ini bos, yang bisnisnya KJS tuh, ya kan, soal bongkar muat. Masa seminggu, 4 hari deh kelar dah. Tenang Ya. ya. Ngeri bos, ngejeblak langsung dia. Ya, kembali lagi ke tadi itu. Jadi sekarang di KBS itu kita sudah pasang sistem. Kejadian itu tidak bisa dipungkiri ya. Tapi sekarang dengan pengalaman kita pasang sistem. Pada saat mereka mau sandar kapal, dia bisa order, dia bisa lihat dermaga mana yang kosong nih. KBS secara garis besar induknya dermaga, dia punya 7 dermaga. Dermaga ada 7 ya. Sekarang namanya sudah diganti. Dulu namanya dermaga 1 sampai dengan 7. Sekarang nama-nama menggunakan nama-nama kepulauan Indonesia. Ada Jawa, ada Sulawesi, Sumatera, Papua. Jadi yang terbesar di sini ya? Terbesar di Karena 7 dermaga loh. 7 dermaga. Dan dia tadi kapasitas terbesar juga 25 juta ton. Nah, jadi seperti itu. Jadi di KBS sekarang nggak bisa. Jadi semua sudah terkomputerisasi. Kemudian kita sudah pasang keamanan yang bagus. Ada CCTV. Jadi kita bisa lihat nih. Hari ini jumlah kargonya pelanggan kapal A itu sudah berapa ton, sudah palka berapa, itu bisa dilihat semua. Gitu ya? Semua sudah rapi dan itu dari sisi pengamanan sistem. Dari sisi AGCG kita menaruh orang-orang yang namanya whistleblower. Jadi siapapun yang bisa ada whistleblower juga? Ada, kita ada bang. Jadi kita nggak main-main. Jadi Digaji tuh? ya digaji dan digaji kemudian dirahasiakan. Jadi orang-orang itu. Jadi siapapun ini berat nih. siapapun Ini udah yang SCI misalnya, nih. karena apa? Karena ingin kita mengangkat nama baik, menghapus yang tadi sejadah. Oke, jangan dihapus. Haram jadahnya kita menghapus. Itu ada berapa orang, Pak? Ya nggak boleh diomongin. Ini kedengeran di mana-mana kalau ngomongin ini nggak boleh. Bukan namanya, bukan fotonya juga. Gue tanya aja ada berapa Totalnya. Total berapa Pokoknya orang. di semua titik yang dianggap rawan, yang dulu terkenal misalnya ada beberapa wilayah pungli kita taruh. Misalnya tadi udah dibilang di pos gitu kan, misalnya di Timbangan dan macam-macam. Kita taruh CCTV, taruh di atas, kita juga taruh di samping. Jadi bisa dilihat tuh, oh ternyata nih benar-benar kosong angkutan. Jangan-jangan sampai kan ada juga misalnya naruh orang tidur di belakang kan itu mempengaruhi timbangan. Tapi gini bos, bukannya aneh nggak percaya nih. Iya. Ya kan dengan modernisasi lah. Bukannya nggak percaya. Di bank aja udah deket modern ada aja yang nyolong. Iya. Padahal bank kan cuma segitu tuh kantornya. Komputer semua tetap aja lewat juga. Ya. Jadi memang kalau bicara masalah peluang pasti ada dimanapun. Jangankan misalnya tadi di tempat bisnis seperti di pelabuhan, di tempat yang kita anggap tempatnya adalah mohon maaf gitu ya, orang-orang yang taat beribadah juga bisa terjadian kan begitu. Tapi lagi-lagi edukasi Itu emang nggak bisa dihilangin nggak ya? bisa dihilangkan karena kan memang dunia itu ramai seperti itu. Ada yang hitam kayak saya gitu ya, sama nih bertiga hitam nih kan gitu kan. Ada yang putih kayak di pojok-pojok itu. Kaosnya maksudnya kan gitu Tapi kan. gua dalamnya putih loh. Oh gitu. Hey! Itu Kita dalamnya putih, Iya. ukurannya 34. Itu nggak bisa dipungkiri. Tetapi sentuhan kita dari tadi yang kita cegah melalui sistem, kita juga cegah juga melalui
moralitas. Benar. Kita sentuh keagamaannya seperti itu. Dan tidak, saya harus sampaikan di sini bahwa tim KBS Group itu dulu pernah diikutkan ke dalam training. Dulu masih ada Agim gitu kan. Sekarang terakhir dengan adanya ESQ kita ikutin semua tuh. Oh, ikut SQ segala. Pernah satu kejadian setelah Pokoknya ini usaha lah ya. usaha kita lah. Selain daripada luar, dalam juga kita mainkan. Pernah pada saat kejadian kita kirim orang itu ESQ, pulang besoknya dia ngadu, Pak mohon maaf Pak, saya kemarin ngambil uang Pak. Gitu ya. Ada yang begitu, tapi Jadi gini bos, ada kata-kata bijak nih, kayaknya masih relevan sampai hari dan di semua bidang tuh ada. Ada orang bilang gini sama saya, sehebat-hebat ikan dagingnya ikan, tetap ada durinya. ya Ya betul. kan? Sebanyak-banyaknya durinya ikan, tetap ada dagingnya. Gitu. Ya artinya kan begini. Artinya gini Pak, ya ikan lo mau makan mau apa bilang tetap ada durinya, lo nggak bisa ngilangin tuh duri gitu kan, ya kan, terus banyak durinya tetap ada dagingnya gitu. Ya, Jadi ada yang bagus, ada yang jelek juga kan gitu kira-kira. setuju. Kalau duri semua kan bagaimana? Ini ikan apaan nih gitu? Ya kan? Ada ikan tulang. Ikan tinggal tulang maksud saya. Jadi benar Bang Ari, jadi memang manusia itu kan kalau kita bicara masalah ikan tulang kan begitu. Manusia kan pasti ada sisi hitam, sisi putih kan gitu. Tinggal kita nih yang dikasih amanah untuk gitu kan, untuk membentuk yang mana yang kita mau jadi ini. Hitamnya menonjol atau putihnya menonjol kan begitu. Otomatis kan kita di dunia bisnis untuk membuat customer kita happy, kemudian trust, ya kita harus membangkitkan yang putihnya. Putihnya yang luar biasa. Betul. Kalau nggak kehilangan klien ya. Betul. Kita juga sampaikan juga dari sisi misalnya performance nih. Kalau misalnya kita melakukan efisiensi yang baik-baik, dampaknya apa? Customer senang, ya nggak? Perusahaan maju, gaji pasti naik dong. Kesejahteraan oke lah. Oke ya. lah semuanya. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi, ya nauzubillah min zalik, suatu saat perusahaan bisa collab kan begitu. Kalau collab, berapa ribu orang yang akan kehilangan mata pencarian. Jadi buru-buru ini di bawahnya Bang Dul. Ya, kita buru-buru itu di bawah saya, tetapi kita bekerjasama dengan namanya Koperasi TKBM. TKBM itu tenaga kerja bongkar muat. Nah, Itu buru-buru itu ngelamar kerja pakai tes, pakai apa? Buruh itu sih dia memang tugasnya operator, bukan kita. Ada lagi Bang, itu dia namanya. Oh jadi outsourcing nih? Outsourcing dia. Jadi kalau saya butuh nih hari ini, misalnya 60 orang. Nah, saya tinggal bilang sama dia yang akan mengirim untuk sesuai dengan kemampuannya. Ada yang sebagai tukang ngatur perjalanan truk macam-macam, itu sudah sesuai dengan keahliannya masing-masing. Gitu ya. Nah sampai hari ini Pak, Bapak udah berapa lama sih di sana Bang Dul? Di KJS. KJS. Di KJS saya bareng dengan Bang Ridi. Baru lebih kurang dari tanggal 17 Maret. Berarti Maret, baru nih. April, Mei, Juni, Juli 4 bulan kita. Oh, di duet sakti duet nih gila. Sama Ridi, waduh ketemu bos KSP saya bilang gitu. Duet nih. Artinya Kayaknya kolaborasi. cocok nih berdua. Mudah-mudahan cocok. Memang cocok sih. Jadi beliau tugasnya adalah bagian untuk menarik gitu kan, dari yang di luar ke dalam, saya yang melakukan perbaikan di dalam. Oke. Jadi harus bagi tugas deh. Bagi tugas. Jadi kalau bulu tangkis ya, Double. Bang Dul main net. Oke, dia di belakang. Cari posisi yang bagus. Ridi Jaya Kusuma Kang Gebuk dah, ya kan? Gitu. Ya nggak? Tinggal tanggal tergantung lawannya lawan siapa nih. Kalau lawan Cina, aduh capek juga. Kira-kira gitu ya. Iya kan? Ya Bos, dunia buruh memang ini enak gini sih. nih bos. Tadi kan Anda awalnya GM keuangan Ya, di KBS. di KBS. Ya. Secara sepintas pasti Anda udah tahu dong, oh KJS nih kerjaannya gini-gini. Iya. Gini. Jadi waktu Anda diterjunkan ke KJS udah nggak heran lagi dong. Udah nggak heran. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah akademiknya, kalau kita mau beli perusahaan, kita harus akses dong perusahaan itu. Harus pakai due diligence. Kita lihat dong bagaimana kondisi dia saat ini dan bagaimana prospek kedepannya kan begitu. Kita menggunakan konsultan.
Nah kebetulan pada saat itu saya kan ada di KBS. Kita lihat, kita tertarik ingin beli multichannel baja. Bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana going concern ke depan. Bagus, sesudah dengan kajian EPS kita sikat, kita beli gitu. Jadi pada saat itu saya bersama dengan direksi KBS kita beli 2 perusahaan, yaitu Multi Sentana Baja sama WSB Wahana Sentana Baja. Yang sekarang bisnisnya sudah dilebur menjadi satu dengan KJL. Kemudian WSB itu mengganti kulit namanya Krakatau Sarana Solusi. Krakatau Sarana Samudra. Nah kalau lain lagi nih. Lain lagi. Kalau saya Multi kita ganti menjadi Krakatau Jasa Samudra. Gitu. Jadi memang ya KBS ini. Jadi itu semua di bawah KBS ya? Di bawah KBS. Jadi KBS punya 3 anak perusahaan dan 1 perusahaan GV dengan Korea. Oh, ada lagi? Ada lagi, nah itu namanya Krakatau Argo Logistik. Itu apa urusannya? Nah dia bergerak di logistik juga, tetapi memang untuk fokusnya pelayanan kepada Krakatau Posko. Oh, lebih ke apa namanya, perusahaan gabungan antara Korea sama Krakatau ya? Jadi kita sudah lebih ke sana fokusnya ya? Sudah dibagi-bagi sih. Kal untuk pelayanan KP, dan kalau memang dia ada idle, ada excess capacity, bolehlah sedikit-sedikit ke pihak ketiga, pihak luar, Krakatau Posko. Nah untuk yang KJL, dia memang fokus untuk keluar, dan Krakatau Steel. Nah kalau saya tadi itu, kan, Stevedoring, Cargo Doring, Receiving. Nah untuk yang saudara saya satu lagi, KSS, dia adalah bisnisnya di, salah satunya adalah di BBM, jual beli bahan bakar minyak, plus misalnya untuk kapal segala macam. Bang Dul, bisnis pelabuhan tuh, bisnis di pelabuhan ya, itu katanya mengasihkan, katanya. Mengasihkan. Gua nggak ngerti asiknya di mana, tapi kan kalau gua mikir-mikir jorok aja nih, terang aja asik loh, banyak banget, ya kan? Semesannya banyak banget nih, terang aja lo asik lo betah di pelabuhan. Lo jangan nyangka lo gua kerja di pelabuhan, tempat boleh panas, tapi dompet gua tebel, ada yang ngomong begitu, Iya. ya kan? Maksud saya gini bos, apa nggak ada masalah itu tiap hari? Pasti ada dong. Kalau masalah pasti ada tiap hari, pasti ada, nggak mungkin nggak ada masalah. Tadi saya Apalagi bilang komplain-komplain dari klien kan. komplain, misalnya contoh satu tadi, contoh misalnya kargo susut, ya belum lagi misalnya. Itu kargo susut kenapa lagi ya? Ya tadi itu, misalnya kan tadi saya bilang dikirim nih, pada saat keluar dari dermaga ditimbang misalnya 30 ton, misalnya nih, ini kan jarak dari dermaga sampai dengan gudang tujuan, ini misalnya membutuhkan waktu sekitar 20 kilo. Berarti kan ada kesempatan orang untuk melakukan sesuatu yang kurang baik kan begitu. Endingnya adalah susut kan begitu. Susut itu kan bisa hilang, bisa bocor, karena truknya memang bocor kan begitu. Nah itu kan menjadi tantangan juga tuh permasalahannya. Bukannya pengiriman tuh pakai kontainer-kontainer? Ini jadi di kita itu pengirimannya itu kalau kontainer, kalau dia misalnya seperti biji plastik, itu sudah dilakukan oleh saudara saya KJL. Dia melalui kereta atau melalui trailer. Nah, untuk barang curah tadi yang kedelai jagung itu dipakai dump truck, langsung curah. Oh gitu? Biji-biji gitu langsung masuk Langsung ke dump truck ya? langsung ke dump truck, langsung dikirim ke gudang tujuan. Nggak ada dibungkus apa gitu? Nggak, itu tergantung. Misalnya kalau misalnya dia minta di sini, kita bungkus. Kalau enggak ya nanti urusannya dia di sana. Dan kalau minta dibungkus bayar lagi ya? Bayar lagi. Karena kita pasti butuh buru, butuh karung, timbangan, seperti itu. Bang Dul, kalau bongkar kapal apa segala macam gitu sampai nurunin, itu kira-kira average berapa hari sih? Ya, tadi kalau misalnya kecepatan bongkarnya misalnya 10.000, kalau dia 60.000, selesai 6 hari. Tapi kalau misalnya kita menggunakan teknologi yang baru tadi itu yang apa namanya, yang IWH bisa lebih cepat lagi, bisa 3 sampai 4 hari. Begitu. Masalah susut ini apa juga dialami sama negara-negara lain gitu masalah Pasti. sama. Jadi, sampai bicara- negara maju sekalipun seperti Jerman, Pasti. Amerika, Jepang Pasti. sekalipun juga. Iya, Pasti. karena saya pernah baca buku, majalah bukan buku, di Hong Kong pun bocor. Pasti. Gitu ya Pak. Pelabuhan, padahal Hong Kong salah satu pelabuhan terbaik. Pasti. Bocor, Negara kaya sekalipun juga ada kebocoran Mas. cobor bos. Bukan bocor lagi, cobor. Iya iya. Kalau misalnya cuma bocor doang, Dicolek dalam- ngebor bos. bocor doang nih, misalnya bocor hilang gitu ya, atau diambil, itu masih gampang, masih udahlah kita sedekah kalau bahasa kasar gitu ya. Yang lebih bahayanya lagi, kita dimainkan, dikerjain. Apa dikerjainnya?
Itu barang di tengah-tengah dicolek diganti. Oh gitu. Ada kejadian gitu? Ada. Cara-cara zaman dulu tuh parah-parah. Oh, ambil tempat kliennya teriak-teriak dong. Lah iya kan kecampur. Dicampur apa nih? Misalnya dicampur pasir. Nah, supir truknya masa nggak tahu? Ya itu kan sudah kolaborasi, Oh sudah iya benar kerjasama. juga, benar. Itu. Benar itu Jadi Pak. memang tadi dia bilang kalau dulu ada istilahnya tadi Bang Ari bilang begitu ya memang dari sejadah yang Ustadz juga ada di pelabuhan yang tadi itu juga pasti ada. Nah sekarang tinggal kita sekarang tantangannya adalah merubah dari yang tadi itu haram jadah ke menjadi sejadah. Itu emang berat tapi memang harus kita kerjain. Challenge-nya di situ tantangan. Gini Pak, ini kan gini. Sekarang kan Pak Ridi kan ditaruh di situ, Ya di KJS. di KJS. Ya. Buat Pak Ridi juga pasti ingin KJS hebat dong, bagus dong. Ya, ya. Saya yakin juga seirama lah dengan Bang Dul ya. Ya. Ya kan? Konsep-konsep ke depan kira-kira mau diapain nih KJS? Ya, jadi memang kalau dilihat dari bisnis KJS ini sesuai dengan regulasi, dia hanya bisa bermain di daerah yang telah disetujui oleh kepala daerah. Dalam hal ini misalnya KJS itu disetujui oleh si gubernurnya, yaitu Gubernur Banten. Sebenarnya nggak menarik. Ngapain juga kita kerja dengan misalnya dipimpin oleh seorang direktur gitu ya, tapi hanya bekerja satu daerah. Ini nggak menarik karena pasar sudah seperti itu. Kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan sejenis kan begitu. Nah, apa yang saya mau lakukan dengan Pak Ridi, kita akan membuat suatu cabang atau anak perusahaan di luar wilayah Banten. Nah, sekarang kita sudah melakukan Di luar wilayah Banten ya? Jadi go nasional gitu ya? Go nasional. Wih, Nah, keren banget tuh. kita kemarin sudah coba. Wih. Iya, kemarin kita sudah coba, kita melakukan bongkar punyanya si HK Aston, kemudian Wika Beton itu di daerah Sumatera. Nah, kita sudah lakukan itu, Bang Ari. Kemudian sekarang dengan adanya rencana pembentukan IKN, kita sudah masuk juga ke sana. Oh IKN, udah di approach juga nih? Udah kita approach. Nah, kita mungkin dalam waktu dekat tuh akan membuat 3, entah dia namanya cabang atau anak nanti di 3 wilayah, di IKN, daerah Balikpapan, kemudian di daerah Batam, juga kita mau buka lagi di daerah Palembang, seperti itu. Nah sekarang KJS itu masuk BUMN ya? Masuk kategori BUMN, iya, karena bapak kita BUMN, Benar. kakeknya juga itu BUMN. Gimana dengan kompetitor yang sesama BUMN? Karena juga ada yang tempat lain, instansi lain. Ya, betul. Itu tantangan. Sama seperti kita perusahaan-perusahaan yang sejenis, misalnya maaf ya, perusahaan air, pasti kan dia mempunyai tantangan sendiri kan. Ada pesaing. Nah, kita juga sama. Ada perusahaan sejenis dari BUMN, ya kita nggak usah takut. Lagi-lagi kan customer pasti memilih yang terbaik kan begitu. Iya. Dari mana? Logikanya sih begitu. Logikanya. Tinggal kita bermain saja. Di mereka kita challenge ada efisiensi, gitu kan? Dari yang existing dia, di kita juga harus ada untung. Kuncinya itu aja. Pasti Karena kan gini, tadi Bang Dul bilang 7 dermaga kita punya. di KBS. Di KBS ya, 7 betul. dermaga. Itu berarti terbesar di Indonesia. Ya, terbesar dan terdalam untuk curah. Nah, sementara di tempat lain kan juga ada pelabuhan gitu. Ya, Nah itu menentukan gua mau di Cilegon aja atau gua mau di Semarang atau gua mau di Priok, itu klien nentuinnya gimana? ya. Jadi gini, itu memang tergantung daripada si klien kita atau customer kita, dia importir atau trader. Kalau memang dia ingin memburu pasar, misalnya di Jawa Barat, gitu kan ya, atau daerah Banten, dia pasti akan bongkar di kita. Cilegon. Kenapa? Karena dari sisi efisiensi dia akan merasakan. Jadi kalau misalnya dia mau bongkar, misalnya mau impor hanya sekitar 10.000, 20.000, dia pasti rugi. Kenapa? Sewa kapalnya mahal kan begitu. Makanya dia kalau mengimpor sekalian misalnya langsung menggunakan kapal Panamax yang ukurannya tuh sampai dengan 60.000. Nah, kalau memang dia itu tetap ingin mengimpor 10.000, dia pasti akan mencari teman-temannya juga yang akan melakukan impor. Jadi combo. Jadi disewa sewa kapal sama-sama, dia patungan gitu bahasa kasarnya. Nah, nanti dia bongkar di kita.
Karena kalau dia bongkar, yang perlu dia diketahui adalah saat ini Tanjung Priuk itu fokus untuk penanganan kargo-kargo yang menggunakan kontainer. Oh, Priok itu. Priok. Pelindo jadi ya. Pelindo. Nah, di KBS itu adalah curah. Nah, jadi kalau kapal 60.000 pasti kalau dicurah bongkar pasti di kita. Udah pasti itu. Pasti di kita. Nah, mungkin kalaupun dia mau jadi first port itu bisa. Nanti yang kedua misalnya dibongkar 40.000, sisanya dilempar kemana, itu tergantung daripada si pasarnya si customer kita. Bisa aja nanti dia bongkar 40.000 di kita, misalnya 20.000 lagi nanti di Medan atau di Lampung, itu ininya mereka gitu loh. Sebetulnya pelabuhan terbesar di Indonesia siapa, Pak? Jadi gini, kalau bicara masalah pelabuhan, nggak bisa dijawab seperti itu, karena gini, di Indonesia tuh pelabuhan tuh sebenarnya ada dua, ada pelabuhan umum, kalau kita kenal tuh namanya pelabuhan Indonesia, Pelindo, 1, 2, 3, 4 kan gitu kan, atau TOKS, terminal untuk kepentingan sendiri. Nah, Terminal untuk kepentingan sendiri. betul. Ini orang Indonesia jago bikin singkatan deh. Jadi ini ada ceritanya. Jadi gini, kenapa namanya TUKS? Kenapa namanya pelabuhan umum? Emang itu ada keperuntukannya. Pelabuhan umum didirikan oleh negara untuk melayani aktivitas masyarakat umum. Siapapun boleh menggunakan. Kan begitu kan. Ada Pelindo 1, 2, 3, 4 kan begitu. Nah, TUKS itu adalah pelabuhan yang diizinkan oleh negara kepada si perusahaan yang memiliki kepentingan khusus seperti pabrik. Nah, bicara masalah itu, dulu pelabuhan KBS itu ada namanya TUKS. Kenapa? Dia digunakan hanya untuk membongkar kargo-kargonya si Krakatau Steel. Nah, namun dalam perjalanannya kan banyak peluang bisnis. Masih ada excess capacity kan gitu. Nah, kita ngelihat peluang itu. Nah, kemudian diamini oleh pemerintah selaku regulator untuk membuat aturan. Oke. Bahasa kasarnya gini deh, TUKS boleh melayani umum tapi dengan syarat. Kamu harus melakukan perjanjian konsesi. Dengan siapa? Dengan negara. Dalam hal ini diwakili oleh Departemen Perhubungan. Nah, jadilah KBS itu kemarin melakukan konsesi dengan Departemen Perhubungan. Jadi tahun 2018 ya, 2017 saya lupa, itu sudah melakukan konsesi. Jadi sekarang statusnya KBS adalah sebagai pelabuhan umum. Jadi boleh dibilang KBS jadinya pelabuhan umum. Sekarang. Kita bersaing nih normal dengan Pelindo. Nah, bicara masalah persaingan, lokasi KBS yang sekarang itu adalah berseberangan dengan si pelabuhannya si Pelindo Ciwandan. Oh, ini deket-deketan, Pak? Deket-deketan, hanya di sama Ciwandan? Betul, dibatasi oleh muara. Kedalamannya beda tapi kan? Beda. Kalau kita sampai dengan 20 meter. Ya? 25 kalau 25 itu adalah kapasitas 25 juta ton. Nah, kedalaman sampai dengan kalau dermaga 20 meter ya? Ya, dermaga 6 sampai dengan 21. Nah, dermaga 1 20 meter tuh kapal yang berapa ton yang bisa masuk? Bisa sampai dengan 150 ribu. Oh ya? Ya. Gede juga ya? Gede. Jadi kita pernah sandarin. Jadi kalau panjangnya aja tuh sudah hampir 300 meter dia. Gila. Kapal namanya Bang Dul, cara cari klien tuh gimana sih? Cara cari kliennya nih. Ini gua punya pelabuhan nih di KJS lah. Gua anak perusahaan dari KBS gitu. Ya. Ngejualnya ke klien bahwa dia sampai mau masuk kapalnya kemari itu ada caranya dong. Ya, sebenarnya sih ini Misalnya gini, mindain. Ya. Lo kan biasanya ke Priok, kalau pindah sali ke gua dah gitu. Ya pasti ada caranya. Jadi kalau ilmu marketing itu kan pertemuan secara emosional itu akan lebih baik daripada yang formal. Terus juga dengan Terus ya. Coba kan gini bos, gimana ya? Gue sudah pindah ke Krakatau. Aduh, gue nggak enak nih sama yang di Priok nih. Nah, Pasti. ada juga gitu. Pasti. Jadi kita Ya kan? memang itu pasti Bang. Jadi Ya kan? memang tantangan kita seperti itu. Kalau kita misalnya secara formalan dengan teman-teman customer, dia juga akan agak sulit. Sama aja kayak Joffrey pak. Gitu ya. Joffrey gitu tuh. Biasa main di Surasawan, tau ada yang udah kalau malam minggu jangan di sini dong, tempat gua aja. Udah gedean sini nih.
Sama juga gitu ya. Gitu ya. Hah? Iya. Yang penting pendekatannya itu aja sih. Kayak Bang Dul pakai tempat gue gimana nih? Berapa lebih biasa? Langsung dia beli semir rambut terus. Gila, nggak bisa. Warnanya itu terus lagi ya? Nggak bisa habis. Yang abu-abu belum lihat Pak abu-abu. Yang Udah putih dong sekali boleh Pak. Udah kayak kapal parkir loh. Gila bener. Bos, minum dulu bos. Siap. Minum dulu bos. Ini kita kalau ngomong begini jangan terusin susah Iya. ngantuk gitu bos. Joffrey dari kapal ke rambut nih. Jadi gitulah, dunia pelabuhan tuh enak sebenarnya. Gitu ya. Menarik. Gini Bang Dul. Bang Dul kan saya dengar nggak stay di sini ya. Nggak stay di Cilegon. Ya, saya tinggal di Jakarta. Nah, itu dia. Saya dengar katanya Bang Dul bolak-balik ya. Iya. Emang dari dulu atau baru sekarang aja? Jadi ceritanya tuh saya masuk Cilegon tuh tahun 97. Lama juga ya. 1 tahun menjelang reformasi. Tapi bukan karena saya yang bikin loh, reformasi itu memang udah begitu gitu kan. Jadi Hubungannya apa nih sama Bang Dul? Reformasi. hubungannya. Jadi saya masuk 97, kemudian pas masuk ke sini juga tahun 98 tuh ya kita tuh KBS itu adalah sempat mengalami masa-masa demo seperti itu. Dari mana? Ya dari masyarakat sekitar, dari LSM, macam-macam LSM gitu kan. Tapi semua itu Kenapa di demo? ya pada dasarnya kan begini ya. Bicara masalah salah satu fungsi dari perusahaan kan harus dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kan gitu kan. Oke. Nah, Paham deh. pada saat itu tuh mereka itu merasa kok gue nggak Nggak dilibatin, nggak ada ya? dampak, nggak dilibatin. Saudara gue nggak dikasih kerja di sana nih. Betul. Gitu, kayak gitu. Klasik ya. Nah, jadi memang kan yang perlu saya sampaikan di sini bahwa KBS itu berdiri adalah tahun 96. Oh KBS 96. 96. Kemudian 9798 kita sampaikan bahwa kita akan merangkul semua masyarakat yang ada di sekitar Cilegon. Ya alhamdulillah sekarang kondusif dan tidak bisa dipungkiri sekarang KBS menjadi salah satu boleh dibilang yang terbaik lah ya di Krakatau Steel. Gitu ya. Tapi benar menepati janji. Iya, menepati janji. Kita sekarang kita pakai, kita rangkul semua teman-teman yang ada di sekitar pelabuhan KBS. Dia baik dia misalnya sesuai dengan kemampuannya, ada misalnya dia sebagai vendor alat berat, sebagai vendor tenaga kerja, sebagai kebersihan macam-macam kita rangkul, angkutan kita rangkul semua. Gitu ya. Jadi itu yang membuat kondisi di wilayah KBS itu kondusif dan alhamdulillah sekarang ya terus tumbuh. Tapi hal begitu tuh terus terjadi loh di Indonesia. Pasti. Terus terjadi. Pasti. Karena saya terakhir saya ngurusin hotel di Bali juga begitu tuh. Pasti. Digerebek saya tuh sama orang-orang Bali. Pak, mana saudara saya katanya mau kerja di situ. Duh, ini dia nih. Pusing kepala gue langsung. Ya kan siapa yang janji? Bos dulu janjiin. Duh, ini dia nih. Mana gue nggak tahu lagi kan. Kayak gitu, Bos. Kalau misalnya dia cuma datang doang masih mending. Saya pernah didatengin. Golok di depan. Ya sama, Pak. Sama. Udah gitu saya pakai diancem. Pak, bukti ini yang ngisep darah gua apa perusahaan lu katanya. Hah? Ngisep darah. Gue bilang gila nih orang, gue bilang. Sampai kayak gitu bahasanya. Iya. Di daerah lagi. Waduh, bisa gua nggak pulang nih. Kayak gitu, Bos. Betul. Ya itu kan lagi-lagi kan kita harus bisa membawa diri ya. Iya sih. Membawa diri. Ya lagi-lagi kita bilang sama teman-teman itu, teman-teman ya wilayah perusahaan ya kita rangkul lah. Kita rangkul. Dan kita harus kita petakan, oh dia keahliannya ini ya kita kasih sesuai dengan keahliannya. Dan bagi kita tuh, bagi KBS itu nggak ada masalah sepanjang memang mereka juga harus profesional kan begitu. Karena kalau dia nggak profesional kita paksakan, kita yang ribet. Karena kan kita bagian dari BUMN. Sekarang kita kembali ke KJS, Pak. Ya. Krakatau Jasa Samudra. Tentunya kan pasti menjanjikan banyak kelebihan kepada klien kan. Ya betul. Boleh nggak Pak dijelasin apa sih perbedaan KJS dengan para kompetitornya gitu? Ya. Ya agak GR dikit nggak apa deh. Ya dong, namanya juga orang jualan. Ya normally setiap perusahaan pasti kan memiliki visi dan misi kan begitu. Visi dan misi ini adalah pasti yang menjadi nilai jual bagi suatu perusahaan. Dan KJ juga sama. Dia memiliki visi adalah sebagai perusahaan bongkar muat yang
tangguh, gitu kan? Tentunya untung dong karena perusahaan kan dan terpercaya kan begitu. Nah ini yang kita tawarkan kepada teman-teman customer ya. Dari sisi pelayanan, dari sisi kemudian peralatan, kita sediakan semua yang mereka inginkan. Kita punya alat berat seperti ekskavator, wheel loader, forklift, pokoknya semua alat bantu yang dibutuhkan pada saat membongkar barangnya mereka kita miliki semua tuh, supaya mereka nyaman dan trust kepada kita seperti itu. Itu dari sisi misalnya kita bicara masalah visi. Kalau misi ya kita juga punya misi gitu kan. Kita sebagai perusahaan bongkar muat yang memberikan pelayanan terpadu bersinergi dengan pelabuhan dan logistik. Karena apa? Pelabuhan adalah milik si bapak kita yaitu KBS kan. Logistik adalah bisnis salah satu bisnis dari KJL sama KAL saudara kita. Artinya kita itulah dalam rangka untuk mencapai visi kita. Artinya memang semua ini kita linkkan di dalam suatu wadah naungan PT KBS. Terus konsep jualannya harus dijelaskan semua Pak ya? Ya. Jadi KJS tuh ada KJL gitu. Ya. Dalam presentasi ke klien pasti itu disebut semua ya? Ya. Kita itu saat ini ada yang namanya marketing bersama. Oke. Marketing bersama. Jadi Kolaborasi jadi. Kolaborasi. Jadi kalau misalnya kita bilang satu paket, sudah Pak, dari A sampai Z Bapak duduk manis, tinggal kita nego harga, paket handling beres. Harus kolaborasi supaya besar. Ya. Joffrey harus kalau dia lu jangan solo karir. Harus sinergi, nggak bisa makan sendiri. Ya kan lo teman mau dampingin lo main aja, bahasa bagi dua. Contoh dong, Bang Abdul, kolaborasi itu. Bisnis jangan sendiri-sendiri lu sekarang lo, kekenyangan lo ntar lo. Gitu. Jadi semuanya harus link. Gitu. Gitu ya. Buat apa ya? Buat kita semua. Nih terakhir nih Bang Dul. Siap. Dengan waktu yang masih terlalu singkat sebenarnya di KJS sama Pak Ridi ya. Udah ada belum bayangan kedepannya akan gimana nih KJS? KJS. Ya pastinya mimpi dan target kita adalah dia menjadi perusahaan PBM terbesar. Ya. Selain memang di wilayah Cilegon. Apalagi tadi ada rencana go nasional kan? Nah, seperti itu. Itu pasti. Memang tantangannya berat, luar biasa. Itu keren loh bos. Modal juga besar, harus besar. Kalau go nasional tuh aduh udah deh. Tapi kita dibantu oleh teman-teman perbankan siap. Oh gitu ya? Mereka sudah siap untuk membantu kita. Butuh berapapun siap dibayar. Oh iya mantap nih, gue demen nih. Ya, aduh mudah-mudahan gue panjang umur lah sih. Amin. Ya kan? Nggak ada yang ngatu, bisa ada yang ngatu lagi gitu kan? Dong, Bang itu pelihara temen yang banyak, jangan musuh lu banyakin, ya kan? Aduh, Pak, ada pesan-pesan Pak buat masyarakat Cilegon atau masyarakat pengusaha atau mungkin juga yang akan nonton di seluruh tanah air? Ya silakan aja Pak, pesan-pesan menggunakan jasa ya. KJS itu gimana sih? Siap buat teman-teman semua. Kalau misalnya Bapak Ibu trader, importir, ingin bongkar di wilayah Banten, ya khusus Cilegon, atau dimanapun misalnya ingin bongkar, ya ingatlah KJS. Ya, ingat KJS, Krakatau Jasa Samudra. Kita bisa semua, nanti bisa dicek, bisa dilakukan assessment seperti itu. Yang pastinya kita tidak akan mengecewakan. Konsep kami adalah bersinergi, efisiensi di Bapak dan Ibu sebagai customer kami. Tentunya juga kami hanya meminta sedikit keuntungan buat kami. Ini Kang, pengataan terakhir nih. Pengataan yang terakhir. Ya, sedikit keuntungan. Sedikitnya berapa? Kapal yang datang. Kalau gue sedikit tipis bos, udah tipis. Lu jangan sedikit-sedikit, gue lagi kering nih langsung. Bos, gue nggak bisa ngasih apa nih bos. Wih siap, apa nih? Biasa kalau terserah deh mau tidur kayak mau apa atau mau jalan-jalan pakai soa panas. Oh, siap. Wih, mantap ini. Ya kan? Keren.
Cuman tukerannya belum ada nih yang seragam Oh. KJS. Tinggal Iya kasih dong. aja nomornya, nanti nomor ukurannya apa nanti bisa. Jangan khawatir. Nih, sopa panas, keren nggak? Iya asik. Nah, demikian bincang-bincang saya dengan Bang Dul atau Pak Abdullah, Direktur Operasi Krakatau Jasa Samudra. Ingat tadi pesan-pesan beliau untuk para pengusaha atau siapa importir dan lain-lain, jangan lupa di Krakatau Group ada urusan handling itu dengan Krakatau Jasa Samudra. Krakatau Jasa Samudra. Saya mendoakan, kita selalu mendoakan Bang Dul dengan Pak Ari Wijaya Kusuma mantap. Amin. Ke depan oke. Saya kembali kepada rekan saya. Buat teman-teman yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, follow Instagram kita dan juga subscribe YouTube kita. Saya Chef Haryo Pramu bersama Bung Ari Sudarsono. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.